Selamat datang di Lewi Kids Online Service. Apa kabar adik-adik? Sungguh amat baik. Wah, hari ini kita beribadah kembali dengan tema mengalahkan rasa bersalah. Bagaimana ya caranya? Adik-adik ingin tahu? Ikuti ibadah ini dari awal sampai selesai. Yuk, adik-adik sudah siap? Bangkit berdiri, kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat sepanjang hari yang kami lalui. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih buat kasih-Mu, buat berkat-Mu, dan buat kesehatan. Hari ini Tuhan, kami mau beribadah dengan fokus. Kami tidak mau sambil bermain, makan, atau tiduran. Kami mau mengikuti pujian penyembahan, duduk yang manis mendengarkan firman Tuhan, dan melakukan aktivitas. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Bukit-bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak
Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Haleluya. Siapa yang cinta sama Tuhan Yesus, lambaikan tangannya. Yuk, kita mau memuji Tuhan nih, tapi harus melompat lebih tinggi lagi. Kita mau sama-sama katakan, I love you Jesus. Hey, siap ya? I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about it, deep down in my heart. Talk about it, deep down in my heart. I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about it, deep down in my heart. Talk about it, deep down in my heart. Sekali lagi ya, I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about it, deep down in my heart. Talk about it, deep down in my heart. Think about it, deep down in my heart. Talk about it, deep down in my heart. Deep down in my heart. Deep down in my heart. Kita memuji nama Tuhan lagi, tapi kali ini versi Jawa kali ya. Siap kayak gini. Yes, siap ya. Aku tresno Yesus. Aku tresno Yesus. Jero banget. Aku tresno Yesus. Jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Sekali lagi ya. Sama-sama katakan, aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Jero banget. Sekali lagi ya. Jero banget. Yeay, haleluya. Adik-adik, sekarang saatnya kita mau menyembah Tuhan Yesus. Adik-adik boleh duduk dengan sikap yang baik. Mama papa juga tetap dampingin adik-adik ya. Kita sama-sama menyembah Tuhan Yesus. Sama-sama kita mau katakan, Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup. Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
Namaku hidup bagimu Tuhan, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari sembah Tuhan, haleluya. Kami sembah Kau, kami sembah Kau Tuhan. Dengan senang hati kami memuji nama-Mu Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu. Engkau sangat baik Tuhan, tiada seperti-Mu Yesus. Engkau Allah yang ajaib, haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanmu. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Katakan ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Ya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang ajaib Tuhan, Engkau Allah yang besar Tuhan, Engkau Allah yang mulia Tuhan, tiada Allah seperti Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, sungguh Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesehatan, terima kasih buat penyertaan Tuhan, terima kasih Tuhan buat berkat-berkat-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, biar setiap firman Tuhan menjadi kekuatan yang baru bagi kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Semua adik-adik, mama, papa, kakak-kakak yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, hari ini Kak Ulan mau menceritakan tentang kisah Alkitab mengalahkan rasa bersalah. Wah, siapa ya di kisah Alkitab yang memiliki rasa bersalah? Dan kenapa dia punya rasa bersalah? Dan bagaimana ya mengalahkan rasa bersalahnya? Semua bermula dari saat Yesus bersama murid-muridnya terakhir kali. Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa di malam ini adalah malam yang menakutkan dan murid-muridnya akan meninggalkan Yesus. Salah satu murid Yesus yang bernama Petrus menyampaikan, "Sekalipun mereka meninggalkanmu, aku tidak akan meninggalkanmu." Yesus menjawab, "Malam ini sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkalku sebanyak 3 kali." Petrus menjawab,
Tidak, sekalipun aku mengikuti engkau sampai mati, aku tidak akan menyangkal engkau sebanyak 3 kali. Malam itu seperti yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, Yesus ditangkap. Murid-muridnya mulai ketakutan, mereka berpencar ke segala arah. Salah satunya Petrus. Petrus yang ketakutan, dia mengikuti Yesus dari jauh. Dia duduk di sebuah halaman. Salah satu hamba perempuan menghampiri Petrus dan berkata, "Bukankah engkau yang selalu bersama-sama dengan Yesus?" Petrus menyangkal, "Tidak, aku tidak mengerti maksudmu." Lalu Petrus pergi kembali dan berjalan ke arah gerbang kota. Dan dia dihampiri oleh seorang hamba dan mengatakan, "Bukankah engkau yang selalu bersama-sama dengan Yesus?" Petrus menyangkal kedua kalinya, "Tidak, aku tidak mengenal orang itu." Ada lagi orang yang menghampiri Petrus dan mengatakan, "Pastilah engkau yang sama dengan mereka karena dari bahasamu." Petrus mengatakan, "Aku tidak mengenal engkau." Tiba-tiba saat itu juga ayam berkokok dan Petrus menangis dan bersedih karena dia ingat perkataan Yesus yang mengatakan malam itu dia akan menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Petrus menangis dan bersedih mengingat bahwa dia sudah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali dan dia memiliki rasa bersalah. Setelah kematian Yesus, Petrus dan para murid-murid tidak tahu apa yang harus mereka perbuat. Petrus mulai berpikir untuk melakukan kegiatan yang Petrus bisa lakukan, yaitu mencari ikan. Petrus sampaikan kepada teman-temannya untuk rencana mencari ikan. Dan beberapa murid-muridnya, murid-murid Yesus pun mengikuti Petrus untuk mencari ikan. Mereka pergi untuk mencari ikan dan sepanjang malam mereka nggak memperoleh ikan. Sampai mereka kelelahan. Hari sudah semakin siang. Mereka memutuskan untuk kembali ke daratan. Ketika perahu mereka melaju menuju daratan, ada sosok yang teriak di pinggir pantai, "Anak-anakku, apakah engkau memiliki lauk pauk?" Yang di dalam perahu saat mendengar, mereka menjawab, "Tidak." Lalu sosok itu berteriak kembali, "Jalakan jalamu ke sebelah kanan perahumu." Mereka melakukannya. Dan tiba-tiba mereka beroleh ikan yang cukup banyak. Lalu mereka tarik dan masukkan ikan itu ke dalam perahu. Dan perahu berjalan menuju pinggir pantai. Ketika sampai di pinggir pantai, sosok yang berteriak itu mulai terlihat. Salah satu yang di kapalnya berteriak, "Yesus!" Petrus yang mendengar bahwa itu Yesus, dia langsung loncat dari perahu dan menghampiri Yesus. Yesus yang berhadapan dengan Petrus berkata, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus menjawab, "Engkau tahu aku mengasihimu." Kedua kalinya Yesus bertanya, "Apakah engkau mengasihiku?" Petrus bilang, "Engkau tahu aku mengasihimu." Ketiga kalinya Yesus bertanya kembali dan Petrus mulai sedih ketika Yesus berkata, "Petrus, engkau mengasihiku?" Dan Petrus menjawab, "Engkau tahu segalanya." Saat itu, kasih sejati dari Kristus mengalahkan rasa bersalah dan pulihkan Petrus. Adik-adik, bila saat ini adik-adik merasakan rasa bersalah karena sudah melawan mama papa, ayo minta maaf. Ayo berdoa sama Tuhan Yesus dan berjanji menjadi anak yang baik. Adik-adik, yuk sama-sama dengan Kak Ulan kita menghafalkan ayat hafalan di 1 Yohanes 5 ayat 4. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangannya mengalahkan dunia, iman kita. Sekali lagi ya, 1 Yohanes 5 ayat 4. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi adik-adik percaya bahwa Yesus lebih mengasihi adik-adik. Adik-adik bisa melawan rasa bersalah adik-adik. Yuk kita berdoa, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami tahu Tuhan bahwa Engkau lebih mengasihi kami.
Dan hari ini kami mau bersama-sama menyatakan kami mengasihi-Mu Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa kami. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami mau janji, kami mau dengar-dengaran dengan mama papa Tuhan. Kami mau janji untuk lebih rajin belajar Tuhan. Kami juga mau janji Tuhan untuk lebih mau berdoa dan membaca Alkitab. Tuhan Yesus, saat ini kami bersatu hati Tuhan. Kami rindu mendoakan bangsa Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati bangsa Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan bersatu hati Tuhan. Melawan COVID-19 kami berdoa pergi dari muka bumi ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Tuhan, untuk presiden dan wakilnya Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Kami berdoa juga untuk gembala kami Tuhan, Pendeta Pak Dharma Yanto Rawatan Tuhan, Engkau berkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk tim medis Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk mama papa kami Tuhan, berkati usaha dan pekerjaan mereka Tuhan. Apapun yang mereka perbuat Engkau buat berhasil Tuhan. Kami percaya Tuhan, kesehatan, damai, sukacita ada di rumah kami Tuhan. Karena hadirat-Mu ada di rumah kami saat ini dan selamanya Tuhan. Kami juga bersatu hati berdoa Tuhan untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit Tuhan. Kami cabut sakitnya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke, saatnya beraktivitas. Adik-adik, sekarang kita akan memulai aktivitas kita. Di sini kakak akan menggunakan kertas origami, pulpen, spidol, sama gunting. Ya, di sini terserah pulpennya warna hitam apa warna merah yang akan kita gunakan. Oke, kita akan memulai terlebih dahulu. Kita akan melipat kertas origaminya ya. Lipat segitiga seperti ini. Lipatnya yang rapi ya adik-adik. Jangan lupa ditekan. Setelah itu kita lipat lagi bentuk segitiga lagi. Kita lipat kembali ininya kertas origami. Setelah itu kita lipat di tengah. Pastikan posisinya benar. Ya. Kita lipat lagi. Ya. Setelah itu kita lipat, ambil lagi ini yang di tengah. Lipat ke samping. Ya, pastikan rapi lagi. Ya. Seperti ini. Oke, kita lipat ke belakang lagi. Ini dia bentuk seperti ini. Terus kita buka dari sini, dari tengah, begini. Pastikan lipatnya rapi. Setelah ini bentuknya seperti ini. Bentuk seperti ini. Terus begini. Kalau adik-adik tidak mau pakai pulpen, kita bisa langsung gunting ya. Kita langsung gunting seperti ini. Ya. Ya, setelah itu kita lipat. Aduh. Nah, lipat seperti ini. Nanti kita kasih mata. Kita kasih matanya menggunakan spidol. Iya, dia seperti ini ikannya. Ini ikannya, terserah adik-adik mau di sini dikasih tali, digantung, atau adik-adik taruh di kardus, dikasih alas, bikin akuarium. Itu terserah adik-adik. Oke, aktivitasnya selesai. Nanti adik-adik bisa minta tolong papa, mama, atau kakaknya di rumah ya. Kita coba di rumah. Oke, dadah. God bless you. Kabar gembira untuk adik-adik yang sudah ikut aktivitas challenge minggu lalu. Ini dia pemenangnya.
Ya, selamat ya buat adik-adik yang menang. Hadiahnya ditunggu ya, dikirimin langsung ke rumah adik-adik. Sekali lagi, selamat. Wah adik-adik, kita sudah sampai di akhir ibadah. Sekarang kalian sudah tahu kan bagaimana cara mengalahkan rasa bersalah? Bagi adik-adik yang mau memberikan persembahan, silakan scan barcode berikut ini. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel Lewi Ministry. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Dah.